Masa jabatan Rianto sebagai Kepala Desa Karangjati tinggal menghitung minggu. Di desa kecil yang berada di wilayah Jawa Tengah itu, suasana mulai ramai dengan pembicaraan mengenai pemilihan kepala desa yang baru. Warga tampak membicarakan masa depan desa, perubahan yang diharapkan, serta calon-calon yang mungkin maju. Namun di balik semua itu, tersimpan keresahan yang sejak lama dirasakan Rianto. Selama beberapa tahun menjabat, Rianto merasa dirinya sudah cukup membangun desa. Tetapi dari kacamata sebagian besar warga, kepemimpinannya tidak begitu membawa perubahan. Banyak program yang tidak berjalan, beberapa janji belum ditepati, dan gaya kepemimpinannya dirasa mulai jauh dari warga. Akibatnya, perlahan kepercayaan masyarakat menurun. Rianto bukan tidak menyadarinya. Setiap kali ia berjalan di jalan desa, ia dapat merasakan tatapan yang berbeda. Dulu masyarakat menyapa hangat, sekarang lebih banyak yang sekadar mengangguk. Inilah yang membuatnya gelisah. Ia tidak siap kehilangan jabatan, karena baginya jabatan itu bukan hanya urusan penghormatan, tetapi juga gengsi dan kenyamanan hidup yang sudah ia nikmati selama bertahun-tahun. Keadaan semakin membuat Rianto tidak tenang ketika terdengar kabar bahwa ada warga yang berniat maju sebagai calon kepala desa yang baru. Sosok itu adalah Sahroni, pria muda berusia awal 30-an, dikenal santun, jujur, dan dekat dengan masyarakat. Sahroni berasal dari keluarga baik, aktif dalam kegiatan desa, sering membantu warga tanpa pamrih. Melihat popularitasnya, warga mulai berharap pemimpin baru bisa membawa angin segar. Rianto mendengar nama itu disebut-sebut hampir di setiap sudut desa, di warung kopi, di sawah, di acara kumpulan ibu-ibu, hingga di kantor desa sendiri. Saniki apik wong, yo, no kepala desa ke cocok. Ucapan semacam itu semakin sering terdengar, membuat dada Rianto terasa panas. Pada suatu malam, Rianto duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu redup menyinari meja kayu tempat tumpukan berkas-berkas desa berserakan. Di depan jendela, angin malam bertiup pelan membawa suara jangkrik. Rianto menatap kosong keluar jendela, sembari mengingat pembicaraan warga tentang Sahroni. Semakin ia memikirkannya, semakin besar rasa tidak suka itu tumbuh. Kalau dia benar-benar maju, habislah masa depan saya, gumam Rianto sambil mengepalkan tangan. Beberapa hari kemudian, kabar resmi beredar bahwa Sahroni benar-benar mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa. Kabar itu disambut hangat oleh masyarakat. Bahkan sebelum masa kampanye dimulai, warga sudah yakin untuk memberi dukungan kepadanya. Sahroni dianggap sebagai sosok yang bersih dan bisa dipercaya. Banyak warga berharap dengan kepemimpinan baru, desa akan semakin maju. Berbeda dengan warga, Rianto semakin tersudut. Ia mencoba tampil biasa saja, namun kecemasannya mudah terlihat. Saat rapat desa, ia tampak kehilangan fokus. Ketika berbicara dengan perangkat desa, pikirannya melayang entah kemana. Malam-malamnya dipenuhi rasa takut akan kekalahan, rasa malu jika harus turun dari jabatan, dan terutama rasa benci terhadap Sahroni yang dianggapnya sebagai pengganggu. Rasa benci itu tumbuh menjadi niat buruk. Rianto mulai memikirkan cara untuk menjatuhkan Sahroni. Ia tidak peduli lagi apa yang benar atau salah. Yang ia tahu, jabatan itu harus kembali menjadi miliknya. Sementara itu, Sahroni menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tidak menyangka bahwa pencalonannya membuat Rianto menganggapnya sebagai ancaman besar. Sahroni tetap menghormati Rianto, bahkan sempat beberapa kali menyapa meskipun dibalas dingin. Di mata Sahroni, pencalonan ini hanyalah cara untuk mengabdi lebih besar kepada desa, bukan untuk memusuhi siapapun. Namun suatu pagi, 2 hari sebelum penetapan resmi calon, Sahroni mulai merasa tidak enak badan. Tubuhnya lemas, pusing, dan sulit tidur. Padahal malam sebelumnya ia baik-baik saja. Keluarganya mengira ia hanya kecapekan karena terlalu banyak menemui warga, sehingga diminta beristirahat. Tetapi anehnya, kondisi Sahroni bukannya membaik, malah semakin buruk dari jam ke jam. Dalam 2 hari itu, tubuhnya semakin lemah. Nafasnya terasa berat, wajahnya pucat. Warga yang mendengar kabar Sahroni sakit mulai berdatangan, membawa doa dan harapan agar ia segera pulih. Namun tidak ada yang bisa menjelaskan apa sebenarnya penyebab sakitnya. 1 hari menjelang penetapan calon, kondisi Sahroni memburuk drastis. Keluarganya berusaha keras membawanya ke rumah sakit, tetapi takdir berkata lain. Sahroni menghembuskan napas terakhir di hari yang seharusnya menjadi masa awal perjuangannya. Berita meninggalnya Sahroni membuat seluruh desa terpukul.
Banyak warga menangis kehilangan sosok yang mereka sayangi. Desa menjadi hening, suasana duka menyelimuti rumah keluarga Sahroni. Orang-orang mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang sehat tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal begitu cepat. Namun di satu tempat, ada seorang pria yang justru memperlihatkan reaksi berbeda. Rianto, yang mendengar kabar itu saat duduk di teras rumahnya, hanya tersenyum tipis lalu tertawa kecil. Ternyata jalanku masih terbuka, katanya pelan. Seakan lega mendengar berita yang bagi warga lain adalah tragedi. Ia tidak menunjukkan belasungkawa, tidak menunjukkan empati. Hanya ambisi yang tersisa dalam hatinya. Namun ia tidak tahu tawa itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kemenangan dalam sebuah pemilihan. Sebuah bayang-bayang yang kelak datang menghampirinya. Desa Karangjati berubah drastis setelah kabar duka meninggalnya Sahroni menyebar ke seluruh penjuru desa. Pagi yang biasanya riuh dengan suara anak-anak sekolah dan warga yang berangkat ke sawah, kini terasa sunyi. Banyak warga yang berjalan tertunduk, seolah kehilangan sesuatu yang sangat berarti. Bagi mereka, Sahroni bukan hanya calon kepala desa, tetapi juga sosok yang selama ini menjadi harapan baru dan penyejuk hati. Rumah keluarga Sahroni dipenuhi para pelayat. Tangisan terdengar dari dalam rumah. Ibu Sahroni terus menggenggam foto anaknya, sementara ayahnya duduk diam dengan mata merah, menahan duka yang tidak mampu ia ungkapkan dengan kata-kata. Di sudut ruangan, beberapa warga masih tidak percaya bahwa pria yang selalu ramah itu kini telah tiada. Bahkan beberapa orang bertanya-tanya, apakah benar Sahroni memang sakit biasa? Karena semuanya terasa terlalu tiba-tiba dan janggal. Padahal kemarin masih sehat, kok mendadak seperti ini? Bisik salah satu warga. Yo bener, seminggu iki aku luwih kerep ndelok dheweke ning kampung. Ora katon wong sing lagi loro, timpal warga lain. Namun meski rasa penasaran itu besar, tidak ada yang berani berspekulasi macam-macam. Semua hanya berdoa agar keluarga Sahroni diberi ketabahan. Di sisi lain desa, suasana justru berbeda. Rianto duduk dengan perasaan lebih ringan dari hari-hari sebelumnya. Ketegangan yang ia rasakan selama beberapa minggu terakhir seolah hilang. Ia merasa jalan menuju jabatan kepala desa kini terbuka lebar. Tidak ada lagi pesaing kuat seperti Sahroni yang mampu menggoyahkan posisinya. Rianto bahkan merasa semesta seakan memihak kepadanya. Meski begitu, ia tetap berusaha tampil layaknya kepala desa yang berempati. Ia datang ke rumah duka bukan untuk menangis atau menunjukkan simpati tulus, melainkan hanya menjalankan formalitas agar tidak menimbulkan kecurigaan. Setibanya di rumah keluarga Sahroni, ia memberi salam singkat, mengangguk kepada pelayat dan menyampaikan belasungkawa dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Namun bagi beberapa warga yang memperhatikan, ekspresi Rianto terasa berbeda dari umumnya orang yang sedang berduka. Ada sesuatu yang dingin, seperti tidak benar-benar merasakan kehilangan. Pak Rianto kok yo adem wae yo, bisik seorang ibu kepada tetangganya. Wong-wong yo ngerti, Bu, tapi ora usah diomongke dhisik, jawab tetangganya pelan, seolah menyimpan perasaan tidak enak yang sulit dijelaskan. Namun meski rasa penasaran itu besar, tidak ada yang berani berspekulasi macam-macam. Semua hanya berdoa agar keluarga Sahroni diberi ketabahan. Di sisi lain desa, suasana justru memuncak haru ketika prosesi pemakaman berlangsung. Warga datang berbondong-bondong melebihi jumlah pelayat pada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Ini menjadi bukti betapa disayangnya Sahroni oleh masyarakat. Ketika liang lahat ditutup tanah, beberapa warga tidak mampu menahan air mata. Kematian Sahroni membuat masyarakat merasakan kehilangan arah. Banyak yang mulai mempertanyakan masa depan desa. Meski pemilihan kepala desa tetap akan dilaksanakan, suasananya sudah berubah. Warga yang sebelumnya semangat mendukung calon baru, kini merasa kosong. Seakan pilihan terbaik telah hilang dari mereka. Setelah pemakaman selesai dan warga mulai pulang ke rumah masing-masing, muncul berbagai pembicaraan di beberapa sudut desa. Sebagian warga mulai mengingat kejadian-kejadian aneh yang menimpa Sahroni beberapa hari sebelum ia sakit. Ada yang mendengar ia merasa lemas tiba-tiba.
Ada pula yang tahu Sahroni tidak memiliki riwayat penyakit serius. Semua itu menimbulkan pertanyaan dalam hati banyak orang. Aneh yo, ndadak sakit terus langsung parah ngono. Iyo, kok yo pas-pasan karo pemilihan. Tapi yo ora usah curiga aneh-aneh. Sing penting doa sing apik wae. Meski pembicaraan itu terdengar hati-hati, jelas warga menyimpan rasa tidak percaya terhadap keadaan yang berlangsung begitu cepat. Namun Rianto, meski mengetahui suasana itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Ia merasa posisi sebagai calon tunggal akan membuat warga terpaksa kembali memilihnya meski tanpa antusiasme. Baginya, yang terpenting adalah kemenangan. Ia yakin, setelah menjabat kembali, waktu akan meredakan segala kecurigaan warga. Beberapa hari setelah pemakaman, suasana desa memang perlahan kembali berjalan. Namun tidak seperti dulu. Warga tampak kurang bersemangat. Mereka tetap bekerja, namun terasa ada beban di hati mereka. Seolah sahabat sekaligus harapan mereka telah direnggut terlalu cepat. Dalam rapat perangkat desa yang pertama setelah kepergian Sahroni, Rianto mencoba bersikap seolah tidak ada hal besar yang terjadi. Ia membahas agenda pemilihan, aturan desa, serta kesiapan panitia. Namun beberapa perangkat desa menatapnya dengan raut wajah datar, seolah tidak lagi merasa hormat seperti dulu. Beberapa bahkan tak mampu menyembunyikan rasa tidak suka yang mulai tumbuh. Rianto menyadari adanya perubahan sikap itu, namun ia pura-pura tidak peduli. Nanti ketika aku kembali menjabat, pikirnya sombong, semua akan kembali seperti dulu. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Warga yang kehilangan Sahroni justru semakin sering berkumpul dan membicarakan kondisi desa. Mereka mulai sadar bahwa pemimpin yang mereka miliki sekarang tidak memiliki hati bagi warganya. Sebagian mulai menyuarakan ide bahwa mungkin harus ada calon baru selain Rianto, meski mereka belum menemukan siapa yang pantas menggantikan posisi Sahroni. Ketika malam tiba dan desa mulai gelap, Rianto duduk sendirian di teras rumahnya. Angin malam berhembus pelan, membawa suara-suara dari kejauhan. Ia merasa tenang, namun sesekali muncul rasa gelisah yang ia sendiri tidak paham sumbernya. Seperti ada bayangan yang mengawalnya dari belakang. Bayangan yang tidak bisa ia lihat, namun ia bisa merasakan keberadaannya. Dalam kesendirian itu, ia tiba-tiba teringat tawa kecil yang ia keluarkan saat pertama kali mendengar kabar kematian Sahroni. Tawa yang muncul dari ambisi gelap di dalam dirinya. Entah kenapa, tawa itu kini terasa menghantui pikirannya. Bukan tawa kemenangan, melainkan tawa yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sudahlah, katanya pelan sambil mengusap wajah. Yang penting, aku menang. Ia tidak sadar bahwa sejak hari itu langkahnya menuju masa jabatan baru tidak lagi lurus. Ada sesuatu yang diam-diam mengikuti setiap jejaknya. Sesuatu yang lahir dari perbuatan dan niat buruk di masa lalu. Sesuatu yang kelak akan menuntut balas. Kegelapan malam semakin pekat dan Rianto baru menyadari bahwa entah kenapa malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Sunyi yang tidak wajar, seperti menunggu sesuatu terjadi. Sepekan setelah pemakaman Sahroni, suasana desa Karangjati masih belum benar-benar pulih. Meski kegiatan warga terus berjalan seperti biasa, ada perasaan tidak nyaman yang menggantung di udara. Setiap sudut desa seolah menyimpan kesedihan dan teka-teki yang belum terjawab. Warga masih sering membicarakan Sahroni, tetapi percakapan itu lebih sering dilakukan dengan suara pelan, seakan takut menyinggung sesuatu yang sensitif. Di rumahnya, Rianto mulai kembali menjalani rutinitas sebagai kepala desa yang masa jabatannya hampir habis. Dari luar, ia tampak tenang dan bekerja seperti biasa. Namun di dalam hatinya, ada perasaan aneh yang sulit ia jelaskan. Sesuatu yang membuat dadanya sesekali berdebar tanpa alasan. Suatu malam, ketika ia hendak tidur, ia mendengar suara seperti seseorang berbisik pelan di dekat jendela kamarnya. Suara itu sangat samar, namun cukup jelas untuk membuatnya terbangun sepenuhnya. Rianto bangkit dan melihat keluar jendela. Tapi hanya kegelapan malam yang menyambutnya. Angin malam bertiup pelan, membuat daun pohon jati di halaman bergerak ke kanan dan ke kiri. Paling angin, gumamnya, mencoba menenangkan diri.
Namun ketika ia kembali ke tempat tidur, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seakan berada tepat di ruangan yang sama. Rianto bangkit dengan wajah tegang. Ia mengambil senter dan memeriksa seluruh ruangan. Tidak ada apapun, hanya keheningan malam yang membuat suasana semakin menegangkan. Setelah memastikan rumahnya terkunci dengan baik, ia kembali berbaring, meski rasa was-was itu masih menempel kuat di dadanya. Beberapa hari berikutnya, kejadian-kejadian aneh lainnya mulai muncul. Pada pagi hari, seorang perangkat desa, Pak Rudi, datang ke kantor desa dan melihat Rianto sedang duduk diam dengan wajah pucat. Matanya tampak sayu, seolah ia tidak tidur semalaman. "Pak, jenengan sehat?" tanya Pak Rudi dengan ragu. Rianto menoleh perlahan. "Iya, hanya kurang tidur." Namun Pak Rudi memperhatikan satu hal yang membuatnya tidak enak. Tangan Rianto tampak gemetar. Rianto berusaha menyembunyikannya, tetapi tidak cukup cepat. Pak Rudi tidak berani bertanya lebih jauh, namun perasaan tidak nyaman itu tidak hilang dari benaknya. Di siang hari, beberapa warga datang untuk mengurus administrasi. Biasanya Rianto mampu bersikap ramah meski sedikit dingin. Tetapi kali ini berbeda. Ia sering melamun, salah menulis data, hingga beberapa kali seperti kaget sendiri ketika ada warga memanggil namanya, seolah pikirannya tidak sepenuhnya berada di kantor. Warga mulai memperhatikan tingkah laku Rianto yang tidak biasa. Meski mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, mereka sepakat bahwa kepala desa itu terlihat semakin aneh sejak Sahroni meninggal. Sementara itu, di rumahnya, keluarga Sahroni masih diliputi duka mendalam. Namun selain duka, ada juga kejanggalan-kejanggalan kecil yang mereka rasakan. Seperti pada suatu malam, Ibu Sahroni terbangun dan merasa mendengar suara langkah kaki anaknya di teras. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa, hanya angin malam yang membawa aroma tanah basah. Beberapa warga juga mengaku mengalami hal serupa. Ada yang merasa seperti melihat bayangan seseorang berjalan di dekat sawah. Ada pula yang mendengar suara sepeda motor yang mirip dengan milik Sahroni lewat di jalan kecil desa, padahal tidak ada siapa-siapa. Warga tidak berani membicarakannya secara terbuka, tetapi cerita-cerita kecil itu mulai menyebar pelan di antara mereka. Ada yang mengatakan itu hanya halusinasi karena mereka terlalu merindukan Sahroni. Namun, ada juga yang percaya bahwa roh orang yang meninggal tidak akan pernah sepenuhnya pergi jika ia merasa sesuatu belum terselesaikan. Di tengah situasi ini, tingkah laku Rianto semakin mengundang perhatian. Suatu sore ketika ia berjalan pulang melewati jalan dekat sawah, ia tiba-tiba berhenti. Ia merasa seperti ada seseorang yang mengikutinya. Langkah kaki pelan terdengar di belakangnya. Ketika Rianto menoleh, jalan itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara langkah tadi begitu jelas, seakan hanya berada beberapa meter dari punggungnya. Rianto mempercepat langkahnya, namun suara itu kembali muncul. Kali ini lebih cepat dan lebih jelas, seakan langkah itu mengikuti ritme langkahnya. Rianto mulai panik. Ia hampir berlari menuju rumahnya. Dan ketika ia sampai di halaman rumah, suara itu berhenti begitu saja. Seakan makhluk yang mengikutinya tidak bisa melewati batas halaman itu. Rianto berusaha mengatur napas, tangannya memegang dada yang berdebar keras. "Apa yang terjadi denganku?" katanya pelan, suaranya bergetar. Malam harinya ia mengalami mimpi yang sangat aneh. Ia melihat dirinya berdiri di tengah sawah desa, dan dari kejauhan tampak seorang pria berjalan ke arahnya. Rianto tidak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas, karena tertutup bayangan. Namun tubuhnya terasa familiar. Semakin dekat sosok itu, semakin jelas suara langkahnya. Suara yang sama seperti yang ia dengar siang tadi. Ketika sosok itu hanya berjarak beberapa langkah, Rianto melihat wajahnya. Wajah Sahroni. Rianto terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Napasnya tersengal, tangan dan kakinya bergetar. Ia meraba wajahnya sendiri untuk meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi. Namun mimpi itu terasa terlalu nyata, terlalu jelas, terlalu dekat. Sejak malam itu, ketenangan Rianto benar-benar hilang. Setiap malam ia sulit tidur. Suara pintu seperti diketuk. Jendela seakan bergerak sendiri. Lampu kamar sering berkedip meski instalasi listrik baru saja diperbaiki. Dan setiap kali ia memejamkan mata, wajah Sahroni muncul entah sebagai bayangan atau dalam mimpi yang membuatnya tersencak bangun. Perilaku Rianto mulai berubah drastis. Ia mudah marah, mudah tersinggung, dan sering salah bicara.
Perangkat desa mulai khawatir, tetapi tidak ada yang berani menegurnya langsung. Mereka hanya bisa berbisik satu sama lain, mencoba menebak apa yang sebenarnya terjadi pada kepala desa mereka. Warga desa pun mulai gelisah. Suasana desa yang sebelumnya penuh duka kini berubah menjadi suasana yang tidak menentu. Banyak yang merasa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mampu menjelaskan apa itu. Rianto sendiri semakin terperangkap dalam ketakutan yang ia ciptakan sendiri. Ia merasa dikejar oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Sesuatu yang ia tahu berasal dari masa lalunya. Masa lalu yang mulai menuntut bertanggung-jawaban. Dalam hati kecilnya, ia bertanya satu hal. Apakah ini hukuman? Namun sebelum ia sempat menemukan jawaban, tanda-tanda yang lebih besar mulai muncul. Tanda yang bukan hanya ia rasakan, tetapi akan mulai disaksikan oleh seluruh desa. Hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk bagi Rianto. Apa yang awalnya hanya suara samar dan mimpi aneh, kini mulai menjelma menjadi kejadian-kejadian yang lebih jelas, lebih nyata, dan lebih sulit untuk diabaikan. Di sisi lain, warga desa semakin merasakan ketegangan yang tidak biasa. Seolah Desa Karangjati sedang berada dalam masa menunggu sesuatu yang besar. Sesuatu yang tidak diketahui namun terus mendekat. Pagi itu, Rianto bangun dengan kepala berat dan mata merah. Ia hanya tidur mungkin 1 jam semalam. Setiap kali matanya terpejam, ia selalu merasa ada seseorang yang berdiri di samping tempat tidurnya. Bukan sekedar bayangan, tetapi sosok yang seakan mengawasinya, menunggu sesuatu darinya. Ketika ia bangun dan menyalakan lampu, ruangan selalu kosong. Namun, tubuhnya tahu, perasaan diawasi itu tidak mungkin muncul tanpa alasan. Rianto memaksakan diri untuk pergi ke kantor desa. Ia yakin jika ia terus berdiam di rumah, ia akan semakin ditelan ketakutannya sendiri. Namun, perjalanan ke kantor pun tidak membuatnya merasa lebih aman. Di jalan setapak dekat pohon beringin besar di sudut desa, Rianto merasa seperti ada seseorang berjalan di belakangnya. Suara langkah itu sangat jelas. Namun setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun. Endang wae tekan kantor. Gumamnya pelan, berusaha menguatkan diri. Sesampainya di kantor desa, beberapa perangkat desa langsung memperhatikan penampilan Rianto yang tampak jauh berbeda dari biasanya. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, dan tangannya sesekali gemetar ketika ia meletakkan map di atas meja. Pak Darto, salah satu perangkat desa senior, mendekatinya. "Pak, jenengan sakit. Bila perlu, istirahat dulu. Kami bisa bantu urus administrasi hari ini." Rianto mencoba tersenyum, tapi senyum itu tampak dipaksakan. "Tidak, saya baik-baik saja," katanya meski suaranya bergetar. Namun para perangkat desa tahu sesuatu tidak beres. Rianto terlihat seperti seseorang yang dikejar bayangannya sendiri. Sesekali ia menoleh ke pintu kantor padahal tidak ada suara apapun. Bahkan beberapa kali ia seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Warga yang datang mengurus surat pun mulai memperhatikan tingkah laku aneh kepala desa itu. Ada yang bertukaran pandang, ada yang berbisik pelan. Bahkan ada yang keluar dengan perasaan takut tanpa tahu alasan pastinya. Sementara itu, kabar tentang kejadian-kejadian aneh di desa semakin menyebar. Ada warga yang mengaku melihat sosok mirip Sahroni berdiri di dekat sawah saat senja. Ada yang mendengar suara derit sepeda motor yang terdengar seperti motor Sahroni, padahal tidak ada satupun orang yang lewat. Bahkan beberapa anak kecil mengaku melihat sosok laki-laki berdiri di dekat sungai, mengawasi mereka dengan tatapan kosong. Cerita-cerita itu menyebar cepat dan membuat suasana desa semakin mencekam. Namun tidak ada satupun yang berani membicarakannya kepada keluarga Sahroni, takut menambah luka mereka. Malam hari tiba lagi. Dan seperti malam-malam sebelumnya, Rianto duduk di ruang tengah rumahnya tanpa berani mematikan lampu. Ia menatap jendela yang tertutup rapat, takut melihat bayangan yang mungkin muncul di balik kaca itu. Angin malam bertiup pelan, hening. Nyaris tidak ada suara lain. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari pintu belakang. Rianto terpaku. Ketukan itu pelan namun sangat jelas. Ia menelan ludah mencoba mengumpulkan keberanian. "Siapa?"
Teriaknya namun tidak ada jawaban. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Rianto berdiri dengan tangan bergetar. Ia melangkah pelan menuju pintu belakang rumah. Perasaannya campur aduk antara takut dan penasaran. Sesampainya di depan pintu, ia mengulurkan tangan untuk membuka kunci. Namun, sebelum ia sempat memutar gagang pintu, suara pelan terdengar dari balik pintu. "Pak, Rianto." Suara itu, suara yang sangat ia kenal. Suara Sahroni. Rianto terpental mundur, napasnya memburu. Ia memandang pintu dengan mata membelakak. Tidak mungkin, tidak mungkin. Suara itu terdengar lagi pelan namun jelas. "Pak, Rianto." Rianto mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Ketakutan itu memuncak. Ia ingin berteriak namun suaranya seolah terkunci di tenggorokan. Ia ingin melarikan diri namun tubuhnya lunglai tanpa berdaya. Tiba-tiba ketukan itu berhenti. Suasana kembali hening. Hening yang justru membuat Rianto semakin ketakutan. Ia menunggu beberapa menit, berharap suara itu tidak kembali. Dan ketika ia merasa aman, ia kembali duduk di ruang tengah dengan tubuh bergetar. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar takut pada sesuatu yang tidak bisa ia sentuh dan tidak bisa ia lihat secara jelas. Sejak kejadian di depan cermin itu, keadaan Rianto semakin memburuk. Setiap hari ia merasakan sesuatu yang terus mengikutinya. Bukan lagi sekedar suara atau mimpi, tetapi tanda-tanda nyata yang tidak dapat ia abaikan. Kehidupannya mulai hancur sedikit demi sedikit. Tidurnya tidak pernah nyenyak, makan pun sulit masuk. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya semakin kurus. Namun yang paling jelas adalah matanya. Mata yang selalu tampak ketakutan, seolah ia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Pagi itu, Rianto berusaha pergi ke kantor desa seperti biasa. Namun baru beberapa langkah keluar rumah, ia mendengar suara sepeda motor yang sangat ia kenal. Suara motor Sahroni. Suara itu berhenti tepat di depannya. Rianto berhenti berjalan, tubuhnya kaku. Perlahan ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Jalanan sepi. Namun suara mesin motor itu terdengar sangat jelas, seperti berhenti hanya 1 jengkal dari kakinya. Jantungnya berdetak keras. "Sudah cukup, sudah cukup," bisiknya pelan, hampir seperti merintih. Ia memaksakan diri melanjutkan perjalanan. Namun sepanjang jalan menuju kantor, ia merasa terus diikuti. Kadang terdengar suara langkah. Kadang terdengar nafas pelan dari belakang telinganya. Kadang ia merasakan angin dingin tiba-tiba menyapu lehernya, padahal udara pagi cukup hangat. Warga yang berpapasan dengannya tidak melihat apapun. Hanya Rianto yang merasakannya. Dan itu membuatnya semakin tertekan. Sesampainya di kantor desa, ia langsung menutup pintu ruangannya. Perangkat desa merasa aneh melihat tingkah laku Rianto yang seperti menghindari orang. Bahkan ada yang khawatir Rianto mungkin mengalami gangguan mental. Pak Darto mencoba mengetuk pintu. "Pak Rianto, Bapak perlu bantuan." Tidak ada jawaban. "Pak, kalau Bapak butuh istirahat?" Tiba-tiba terdengar suara lemparan benda dari dalam ruangan, membuat semua perangkat desa terkejut. "Jangan ganggu aku, jangan ada yang masuk!" teriak Rianto dari dalam. Suara itu bukan sekedar marah, tapi panik, ketakutan, putus asa. Perangkat desa saling berpandangan, namun tidak ada yang berani mengambil langkah. Mereka hanya bisa berharap keadaan Rianto segera membaik. Hari itu, Rianto pulang lebih awal. Ia merasa tidak mampu lagi berada di kantor karena bayangan yang mengikutinya semakin jelas. Bahkan saat ia menulis surat penting, ia melihat sosok berdiri di pojok ruangan. Tanpa wajah, hanya siluet gelap, mengawasinya tanpa bergerak. Ia menulis sebentar, tetapi sosok itu tidak hilang. Ketika ia memejamkan mata dan membuka lagi, sosok itu sudah lebih dekat. Itulah alasan ia kabur dari kantor. Setiba di rumah, ia langsung mengunci semua pintu dan jendela. Ia duduk di ruang tengah, memeluk kedua lututnya seperti seorang anak kecil ketakutan. Wajahnya berkeringat, tubuhnya gemetar.
Apa yang kau mau dariku? Apa? Katanya lirih. Malam itu keadaan semakin memburuk. Sekitar pukul 9, listrik di rumah Rianto tiba-tiba padam. Biasanya pemadaman listrik diumumkan oleh PLN. Namun malam itu tidak ada pemberitahuan apapun. Rumahnya gelap total. Rianto berdiri perlahan, mencari senter di lemari. Namun tangan yang menyentuh lemari itu justru menyinggung sesuatu yang dingin dan terasa seperti tangan manusia. Ia menarik tangannya cepat-cepat dan terjatuh ke lantai. Dalam gelap, suara langkah pelan terdengar. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Semakin dekat. Semakin dekat. Rianto merangkak mundur. Tubuhnya lunglai. Jangan mendekat. Aku mohon. Malam ketika sosok Sahroni muncul dengan jelas di ruang tamu itu, membuat Rianto tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa ia memang sedang dihantui. Bukan oleh sekedar bayangan atau rasa bersalah, tetapi oleh sesuatu yang nyata. Sejak kejadian itu, tubuh Rianto semakin lemah. Semangatnya seolah habis dan pikirannya terus kacau. Ia jarang keluar rumah, bahkan untuk makan pun hanya beberapa suap per hari. Namun, yang membuatnya semakin tersudut adalah suara-suara yang semakin sering terdengar. Bukan hanya suara langkah atau bisikan, melainkan percakapan singkat yang terdengar samar, seolah ada seseorang yang berdiri sangat dekat di belakangnya. Pagi itu, sekitar pukul 6, Rianto terbangun oleh suara ketukan pintu. Ketukan itu terdengar tidak sabar, seperti seseorang memukul keras-keras. Dengan tubuh gemetar, Rianto membuka pintu. Di depannya berdiri Pak Darto bersama 2 pemuda desa. "Pak Rianto, kami sudah beberapa hari tidak melihat Bapak. Banyak warga yang khawatir," kata Pak Darto. Rianto hanya mengangguk pelan, tidak berani menatap mata siapapun. "Bapak kelihatan pucat sekali. Apa Bapak sakit?" tanya salah satu pemuda. Rianto menjawab pelan. "Tidak, aku cuma kurang tidur, banyak pikiran." Meski jawabannya terdengar tipis, mereka tidak ingin memaksa. Pak Darto kemudian berkata, "Kalau butuh bantuan, Bapak bilang saja. Kami di sini siap bantu." Setelah mereka pergi, Rianto menutup pintu. Namun sebelum pintu tertutup rapat, Rianto sempat melihat sesuatu bergerak di kejauhan. Sosok hitam berdiri di antara pepohonan, menatap lurus ke arahnya. Rianto menutup pintu dengan cepat dan mundur hingga punggungnya menyentuh dinding. Tidak, jangan datang lagi," desisnya. Hari itu, Rianto mencoba menenangkan diri. Ia duduk di meja makan sambil memandangi secangkir kopi yang bahkan tidak ia sentuh. Seolah tubuhnya tidak lagi membutuhkan apapun selain ketakutan yang sudah menguasai seluruh dirinya. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara kursi bergeser dari belakang. Rianto menoleh dan melihat kursi itu bergerak sedikit, seakan baru saja didorong seseorang yang tak lihat. Rianto terdiam, napasnya tercekak. Kemudian terdengar suara nafas, suara yang sama ketika malam itu listrik padam. "Pak Rianto." Rianto berdiri tergesa-gesa, menjatuhkan cangkir kopinya. Cairan hitam itu meluber di lantai, namun Rianto tidak peduli. Ia menatap ke sudut ruangan dan di sana, samar-samar terlihat sosok Sahroni berdiri membelakanginya. Rianto menahan napas, tengkuknya terasa dingin. "Sahroni, apa yang kau mau dariku?" Suaranya hampir tidak terdengar. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam. Namun perlahan, tanpa bergerak banyak, sosok itu menoleh sangat pelan hingga wajah pucatnya terlihat jelas. Mata hitam kosong itu menatap Rianto tanpa emosi. "Waktu wes meh tekan," gumam suara itu. Tiba-tiba sosok itu hilang seketika, membuat Rianto jatuh terduduk di lantai. Sejak hari itu, suara-suara semakin jelas. Bukan lagi sekedar memanggil namanya, tetapi mengucapkan kalimat-kalimat yang terasa seperti potongan percakapan masa lalu. Kadang suara itu berkata, "Aku ora iso mulih. Aku isih kedinginan yang kene. Ngopo kowe nglakoni iki marang aku?" Setiap kata yang ia dengar seperti belati yang menusuk pikiran dan perasaannya.
Rianto tahu suai itu bukan sekedar halusinasi. Ia tahu itu adalah Sahroni atau sesuatu yang membawa jejak dari Sahroni. Pada suatu malam yang gelap, Rianto mencoba tidur tetapi matanya menolak terpejam. Ia hanya memandangi langit-langit kamar, udara kamar terasa pengap, seolah ada sesuatu yang duduk di sudut ruangan. Sekitar tengah malam, lampu kamarnya berkedip. Rianto duduk tegak karena merasa ada yang tidak beres. Ia menatap seluruh sudut kamar, dan saat itulah ia melihatnya. Sahroni berdiri tepat di depan pintu kamar. Tubuhnya lebih jelas, lebih utuh, namun wajahnya tetap pucat dan matanya tetap kosong. Rianto langsung berdiri. Kau mau apa?" Sosok itu mengangkat satu tangannya dan menunjuk ke arah lemari kayu di sudut kamar. Hanya itu, tidak bicara apapun, tidak bergerak selain tangan yang menunjuk. Rianto menelan ludah, napasnya berat. "Lemari itu." Sosok itu mengangguk pelan, sebuah gerakan lambat yang membuat bulu kuduk Rianto meremang. Rianto mendekat ke lemari itu dengan langkah ragu-ragu. Tangannya gemetar saat menyentuh pegangan lemari. Ketika ia membuka lemari itu, tidak ada apapun selain pakaian-pakaiannya yang sudah kusut. Rianto mengeleng. Tidak ada apa-apa. Namun kemudian terdengar suara Sahroni. Kali ini jelas. "Ananeng Risor." Rianto terkejut. Suara itu datang dari belakangnya, tetapi ketika ia menoleh, sosok Sahroni sudah tidak ada. Dengan tangan gemetar, Rianto menunduk dan mengangkat lipatan kain yang menutupi lantai lemari. Di bawahnya ia menemukan sebuah papan kecil yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Papan itu bisa diangkat seakan merupakan ruang tersembunyi. Dadanya terasa sesak. Jangan-jangan ini... Ia membuka papan itu perlahan dan dari dalam aroma tanah lembab menyeruak, membuat Rianto hampir muntah. Ia menyorot ke dalam dengan ponselnya. Di dalam ruang kecil itu, ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya lemas seketika. Sebuah jaket lusuh. Sejak malam ketika Rianto menemukan barang-barang milik Sahroni di dalam lemari, kehidupannya menjadi semakin kacau. Tidur sudah tidak lagi menjadi bagian dari rutinitasnya. Makan pun hanya ia lakukan karena tubuhnya memaksa. Wajahnya semakin pucat, lingkar matanya menghitam, dan tubuhnya mengurus drastis. Warga yang melihatnya mulai saling berbisik, mempertanyakan perubahan drastis pada sosok yang dulu selalu tampil percaya diri itu. Desa Karangjati yang biasanya tentram, kini mulai dipenuhi aura gelap. Bukan karena peristiwa besar, tetapi karena suasana yang entah kenapa terasa berubah. Burung-burung tidak lagi berkicau seperti biasanya di pagi hari. Angin berhembus aneh, lebih dingin dari biasa, seolah membawa pesan yang belum terucap. Banyak warga mengaku sering merinding tanpa alasan, terutama ketika melewati jalan dekat balai desa atau pekarangan tua yang jarang dilewati. Rumor mulai menyebar. Tidak ada yang berani bicara lantang, tetapi beberapa mulai membisikannya di belakang. "Aku krungu, Pak Rianto saiki kerap ngomong karo awake dhewe." "Ya bener Bu, wingi aku weruh dhewe ning warung, ndelok menyang pojokan terus grundel dhewe. Wajahe kok kaya wong ketakutan terus ya." Meski tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, satu hal jelas, sesuatu sedang tidak beres. Sementara itu, Rianto mengurung diri di rumah. Ia tidak lagi berani keluar setelah kejadian dengan lemari itu. Ia merasa setiap sudut rumah memperhatikan dirinya. Bahkan di siang hari pun, bayangan-bayangan aneh masih terlihat, seolah mengikutinya kemanapun ia melangkah. Suatu sore ketika matahari hampir tenggelam, Rianto mengambil keputusan untuk membakar barang-barang milik Sahroni yang ia temukan. Ia berpikir dengan menghilangkan bukti itu, mungkin gangguan akan berhenti. Dengan tangan gemetar, ia membawa jaket, dompet, dan kunci motor itu ke halaman belakang. Ia menyalakan api di atas tanah kosong yang jauh dari pandangan warga. Asap mulai mengepul ketika api menyambar jaket itu. Namun sebelum semuanya habis terbakar, Rianto merasakan angin dingin menyapu tubuhnya. Api yang menyala terang tiba-tiba mengecil, seolah ditekan oleh kekuatan lain. Rianto mundur beberapa langkah. Dadanya berdebar keras. Dari balik pohon pisang di belakang rumahnya, terdengar suara langkah pelan. Tidak seperti suara orang berjalan,
tetapi seperti sesuatu yang menyeret diri di atas tanah. Rianto membeku. Lalu suara itu muncul lagi. Ngopo, kue kopong, dueku aku. Rianto langsung menjerit, menjatuhkan korek api yang masih menyala di tangannya. Suara itu jelas suara Sahromi. Rianto memutar badan dan berlari masuk ke dalam rumah, menutup pintu sekuat tenaga. Namun, meski sudah di dalam rumah, suara itu masih terdengar. Durung rampung, Pak. Rianto, durung. Rianto menutup telinganya, namun suara itu justru semakin keras, seperti berada tepat di belakang kepalanya. Pagi berikutnya, Rianto nekat keluar untuk pertama kalinya setelah beberapa hari. Ia pergi ke warung Bu Marni untuk membeli air minum dan sedikit makanan. Namun ketika ia masuk, seluruh orang di dalam warung menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan, campuran penasaran, kasihan, dan takut. Wajah Rianto benar-benar berubah, mata merah, kulit pucat, rambut kusut. Ia terlihat seperti seseorang yang tidak tidur selama berminggu-minggu. Pak Rianto, panjenengan sakit tak? Tanya Bu Marni hati-hati. Rianto memaksa tersenyum. Cuma kurang tidur, Bu. Namun senyumnya itu tipis dan goyah, membuat semua orang semakin khawatir. Beberapa warga yang duduk di bangku bambu saling pandang. Setelah Rianto keluar, salah satunya dari mereka berkata lirih. Wong kuwi ora sehat meneng. Koyok ngatekno barang sing ora katon. Sementara warga mulai curiga, di sisi lain ada seseorang yang mulai menyelidiki peristiwa meninggalnya Sahroni. Namanya Gilang, sahabat dekat Sahroni sejak kecil. Sejak hari pemakaman, Gilang merasa ada yang tidak wajar. Ia tahu betul Sahroni tidak punya penyakit serius. Ia juga tahu Sahroni orang yang berhati-hati dalam menjaga kesehatan. Lalu, mengapa ia bisa mendadak sakit dan meninggal begitu cepat? Gilang mencoba memeriksa beberapa hal, termasuk tempat-tempat yang biasa dikunjungi Sahroni beberapa hari sebelum meninggal. Ia juga mencoba menanyakan kepada warga yang pernah melihat aktivitas terakhir Sahroni. Semua terasa janggal. Sahroni memang merasa tidak enak badan, tapi gejalanya terlalu cepat memburuk, terlalu tidak wajar. Beberapa warga bahkan mengaku melihat Sahroni dan Rianto bertemu di dekat kebun pinggir desa 3 hari sebelum Sahroni jatuh sakit. Warga tidak mendengar percakapan mereka, tetapi melihat keduanya tampak seperti sedang berdebat. Ketika Gilang mendengar itu, ia merasa ada yang perlu ia gali lebih dalam. Sementara itu, Rianto semakin sering mendengar suara Sahroni membisikkan hal-hal yang membuat jantungnya hampir berhenti. Kadang, suara itu terdengar dari jendela. Koe ora iso mlayu. Kadang dari dapur. Koe sing mateni aku. Kadang dari bawah lantai kamar. Ngopo? Koe kubur aku ning kono. Dan setiap kali suara ini muncul, lampu akan berkedip, udara menjadi dingin, dan Rianto merasakan kehadiran yang sangat dekat, seperti Sahroni berdiri tepat di belakang dirinya. Semakin lama, sosok Sahroni tidak hanya muncul sebagai bayangan. Ia muncul lebih jelas. Tubuh kotor, baju berlumpur, wajah pucat, dan mata tanpa cahaya. Kadang berdiri di depan pintu, kadang di dapur, atau bahkan di ruang tamu. Semakin sering muncul, semakin dekat, semakin nyata. Rianto mulai merasa bahwa waktu yang dimaksud oleh suara itu semakin dekat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia merasakan ketakutan yang tidak dapat ia jelaskan. Suatu malam ketika hujan deras mengguyur desa,
Gilang mengetuk pintu rumah Rianto. Ia ingin menanyakan sesuatu yang penting, meski ia tahu waktu itu bukan waktu yang tepat. Rianto membuka pintu perlahan. Wajahnya tampak lebih parah dari terakhir warga melihatnya. "Ada apa, Lang?" Suaranya lemah. Gilang menatapnya tanpa mengedip. "Pak Rianto, saya mau tanya tentang malam terakhir sebelum Sahroni jatuh sakit. Panjenengan ketemu dia kan?" Rianto terpaku, tubuhnya menegang. "Siapa yang bilang?" Suaranya hampir tak keluar. "Ada warga yang lihat," jawab Gilang tenang, namun matanya tajam. "Dan saya tahu sahabat saya tidak mungkin pergi ke kebun itu kalau bukan untuk bertemu seseorang." Rianto menutup pintu sedikit, takut. Aku tidak ingat banyak hal." Gilang mendekat. "Pak, kalau panjenengan tahu sesuatu, saya mohon, katakan. Ini untuk kebaikan semua orang." Namun sebelum Rianto menjawab, terdengar suara dari belakangnya. Suara berat, suara dingin. Jawab, "Pak Rianto." Gilang ikut mendengarnya. Ia menatap Rianto dengan mata membesar. "Pak, itu suara siapa?" Rianto pucat. Ia berbalik dengan ketakutan, namun ruangan di belakangnya tampak kosong. Kosong seolah suara itu datang dari udara. Gilang mundur satu langkah. "Pak Rianto, apa yang sebenarnya terjadi?" Rianto tidak mampu menjawab. Bibirnya bergetar hebat. Lalu, dari sudut ruangan, bayangan bergerak. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh Gilang maupun Rianto. Ketika lampu rumah mati mendadak dan sosok Sahroni muncul begitu jelas, keduanya merasakan ketakutan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Hanya saja, tidak seperti Rianto yang langsung jatuh terduduk dan menangis, Gilang berusaha tetap waras. Meski tubuhnya gemetar hebat, ia memaksa dirinya untuk tetap melihat, memahami, dan menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Saat lampu padam, rumah Rianto terasa lebih gelap dari biasanya. Gelap yang tidak wajar. Gelap yang seolah bukan hanya karena listrik mati, melainkan karena kegelapan itu sendiri datang membawa sesuatu. Gilang merasakan napas dingin di belakangnya. Rianto, yang sudah bersandar di dinding, memejamkan mata sambil menutup telinganya. Ia tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Benar saja, dari tengah kegelapan, suara langkah terdengar, pelan, berat, seperti seseorang menginjak tanah basah. Tok, tok, tok. Gilang berusaha mengatur nafas. Ia tahu, ia telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat manusia. Lalu suara itu muncul lagi. "Pak Rianto." Suara Sahroni datar dan kosong. Dalam gelap pekat itu, sosoknya perlahan membentuk diri. Tidak lagi samar, tidak lagi remang, tetapi jelas seperti orang hidup. Bedanya, tubuhnya rusak, penuh tanah, dan matanya tidak memiliki cahaya. Gilang merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia ingin lari, tetapi kakinya seolah menempel di lantai. Sahroni bergerak menuju Rianto, dan langkahnya meninggalkan jejak tanah di lantai rumah. Suara gesekan tanah itu terdengar begitu nyata, begitu dekat. "Wes waktu ngomong sejati ini," ucap sosok itu. Suaranya seperti berasal dari tanah kubur. Rianto menangis keras. Aku ora sengaja. Aku ora sengaja, Ron. Aku cuma marah." Sahroni berhenti beberapa langkah di depan Rianto. Ia tak berkedip, tak bergerak, seolah menunggu. Gilang menatap Rianto, terkejut. "Pak, apa maksud panjenengan? Apa yang panjenengan lakukan ke Sahroni?" Rianto membeku. Ia tidak pernah membayangkan ada saksi selain dirinya melihat sosok ini. Ia merasa terpojok,
tak lagi punya ruang melarikan diri. Aku tercekat, lalu menangis semakin keras. Aku ketemu Sahroni di kebun malam itu. Kami berdebat. Aku emosi. Aku dorong dia. Kepalanya nabrak batu besar. Dia jatuh. Gilang menutup mulutnya, terkejut. Ya Tuhan. Rianto terus menangis. Aku panik. Aku kira dia mati. Aku kubur dia dekat sungai. Aku takut. Aku takut semuanya habis. Aku tidak sengaja. Sosok Sahroni melangkah lagi. Ngapain kowe kubur aku, urip-urip? Kata-kata itu membuat Rianto berhenti bernafas sejenak. Gilang membelalakan mata. Rianto terdiam, lalu perlahan ia menggeleng sambil gemetar hebat. Tidak, Sahroni, jangan bilang kau masih hidup saat itu. Sosok itu mengangguk pelan, sangat pelan, tetapi cukup untuk membuat Rianto menjerit seperti orang kehilangan akal. Gilang merasakan dunia seolah runtuh. Itu berarti Sahroni belum sepenuhnya meninggal waktu dikubur. Itu berarti ia pergi dengan cara yang lebih mengerikan daripada yang dibayangkan siapapun. Sosok itu kemudian mengucap kata-kata yang membuat seluruh rumah tiba-tiba bergetar. Kue mateni aku loro-loro. Lalu mendadak lampu menyala kembali, dan sosok itu hilang seketika, meninggalkan jejak tanah basah di lantai. Gilang dan Rianto terdiam lama. Keduanya masih tercengang, seolah antara percaya dan tidak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Rianto seperti orang yang seluruh kekuatannya telah hilang. Sementara, Gilang akhirnya mengambil keputusan. Pak Rianto, ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus melapor. Ini pembunuhan, suaranya tegas, meski tubuhnya masih gemetar. Rianto mendongak panik. Jangan, Gilang, tolong. Aku mohon, kalau kamu lapor, aku selesai. Aku tidak bermaksud membunuh dia. Aku hanya terlalu marah. Tapi kamu sudah mengubur dia hidup-hidup, Pak Rianto. Itu bukan kecelakaan lagi. Gilang menahan emosinya. Rianto menangis terisak. Tolong Gilang, aku tidak kuat kalau harus masuk penjara. Namun sebelum Gilang menjawab, tiba-tiba pintu depan rumah mengetuk pelan. Kotok, kotok, kotok. Ketukan itu tidak keras, tetapi ritmenya teratur dan sangat tenang, seolah seseorang tahu ada sesuatu penting yang sedang terjadi di dalam rumah. Gilang menelan ludah. Ia berdiri pelan, mendekati pintu. Ojo dibuka. Suara Rianto lirih ketakutan. Tetapi Gilang merasa ketukan itu bukan ancaman. Ia merasa seseorang sedang menunggu. Dengan hati-hati, ia membuka pintu. Dan di luar, tidak ada siapapun. Hanya halaman gelap, hujan rintik-rintik, dan aroma tanah basah. Tapi ketika Gilang melihat ke lantai teras, di sana ada jejak kaki penuh tanah, basah, dan jelas mengarah ke dalam rumah. Rianto melihatnya dan langsung pingsan. Gilang terdiam lama, sangat lama. Sampai ia sadar, jejak itu berhenti tepat di depan kamar Rianto. Seolah seseorang atau sesuatu baru saja masuk. Keesokan harinya, Gilang akhirnya memutuskan ingin memberitahu warga. Ini bukan lagi soal rahasia pribadi, ini soal keselamatan desa. Ia tahu Rianto berada dalam bahaya, bukan hanya karena gangguan dari arwah Sahroni, tetapi juga karena dosa besar yang terlalu lama ia sembunyikan. Namun sebelum Gilang sempat menemui warga, ada kabar yang mengejutkan seluruh desa. Rianto ditemukan pingsan di halaman rumahnya sendiri. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat, dan mulutnya terus menggumamkan kata-kata yang sama. Sahroni, ampunan, ampunan. Para warga berkumpul. Banyak yang terkejut melihat kondisi mantan kepala desa itu. Beberapa bahkan mulai menghubungkan kejadian ini dengan rumor-rumor yang beredar selama ini. Gilang akhirnya berdiri di tengah warga yang kebingungan. Dengan suara tegas ia berkata, "Ada sesuatu yang perlu kalian ketahui tentang kematian Sahroni." Warga terdiam. Beberapa langsung mendekat. "Apa maksudmu, Lang?" Gilang menghela nafas panjang. Sahroni tidak meninggal karena sakit. Ada seseorang yang membuatnya begitu. Beberapa warga langsung berbisik-bisik. Siapa? Siapa yang tega melakukan itu? Gilang menatap Rianto yang masih tergeletak tanpa sadar diri. Pelakunya ada di depan kita. Warga menatap Rianto dengan kaget.
takut, bingung, marah, semua emosi bercampur menjadi satu. Suara-suara mulai meninggi. Wah, beneran niku. Pak Rianto, masa? Sahroni itu orang baik. Kenapa dia lakukan ini? Kegaduhan memenuhi halaman. Warga mulai kehilangan kesabaran. Baru kali ini kebenaran terungkap. Namun, Gilang belum selesai. Ada satu hal lagi, katanya pelan. Warga terdiam. Arwah Sahroni belum tenang. Dia masih di sini. Dan ketika kata-kata itu terucap, angin berhembus kencang. Pohon-pohon bergetar. Daun-daun berjatuhan. Seolah desa itu sendiri sedang merespon. Seolah sesuatu yang tak terlihat sedang mendengarkan. Hari itu menjadi hari ketika seluruh desa Karangjati akhirnya sadar bahwa rahasia yang disembunyikan manusia tidak bisa mengalahkan kebenaran yang dibawa oleh arwah yang mencari keadilan. Dan semua orang tahu, ini baru permulaan. Desa Karangjati memasuki hari yang penuh ketegangan sejak Gilang mengungkapkan kebenaran kepada warga. Kabar itu menyebar dari mulut ke mulut, mengalir cepat seperti angin yang membawa bisikan gelap. Banyak warga yang tidak ingin percaya bahwa Rianto, kepala desa yang dulu mereka hormati, ternyata pelaku kematian Sahroni. Namun ketakutan di wajah Gilang dan kondisi Rianto yang seperti orang kehilangan akal membuat keraguan itu memudar. Semua tanda-tanda yang selama ini mereka rasakan mulai masuk akal. Suara-suara aneh, aura gelap di sekitar rumah Rianto, dan perubahan drastis yang terjadi pada dirinya. Kini, seluruh desa menahan napas. Rianto dibawa ke balai desa oleh beberapa warga. Ia tidak melawan. Tubuhnya gemetar, matanya kosong, bibirnya terus bergetar menggumamkan nama yang sama. Sahroni, Sahroni, aku nyerah, aku salah. Warga mengelilinginya. Beberapa menahan marah, beberapa bersedih, dan sebagian besar merasa ngeri. Mereka tidak pernah membayangkan akhir dari jabatan kepala desa mereka akan seperti ini. Gilang berdiri paling depan. Ia sudah siap untuk mengatakan semuanya apa adanya, meski suara hatinya masih goyah setelah melihat sosok Sahroni muncul dengan jelas. Warga desa Karangjati, Gilang mengawali dengan suara bergetar namun tegas. Aku harus jujur, Sahroni tidak meninggal karena sakit. Dia mati karena didorong, ditinggalkan, dan dikubur oleh Pak Rianto. Rianto memejamkan mata dan menangis sejadi-jadinya. Ampuni aku menyesal. Beberapa warga langsung berseru marah. Kenapa kau lakukan itu, Pak? Sahroni orang baik, dia tidak layak diperlakukan begitu. Kamu bukan manusia, Rianto. Namun Gilang mengangkat tangan meminta warga tenang. Masalah ini tidak berakhir hanya dengan marah. Sahroni, arwahnya belum tenang. Dia masih menunggu akhir yang layak. Warga saling pandang. Hanya sedikit yang benar-benar memahami. Tetapi semuanya sudah merasakan keanehan-keanehan selama ini. Lalu, apa yang harus dilakukan? Tanya salah satu warga. Gilang menarik napas panjang. Kita harus menemukan jasad Sahroni dan memberinya pemakaman yang semestinya. Semua langsung terdiam. Panjenengan ngerti di mana dia dikubur? Tanya warga lain kepada Rianto. Rianto menunduk lama. Tangisnya semakin keras. Aku ingat. Aku kubur dia di dekat sungai, di samping pohon besar. Aku tidak tahu. Aku pikir dia sudah mati. Kalimat itu menggetarkan seluruh warga. Gilang menatapnya tajam. Sebelum kamu kubur, dia masih hidup kan? Rianto menangis sambil mengangguk. Aku pikir dia sudah tidak bergerak. Aku takut. Aku gelap mata. Aku salah besar. Warga makin tidak bisa menahan emosi. Namun Gilang kembali menenangkan. Cukup, kita akhiri ini dengan cara yang benar. Malam ini, kita gali jasad Sahroni. Malam itu, hampir seluruh warga desa Karangjati turun ke pinggir sungai di mana Rianto mengaku mengubur Sahroni. Mereka membawa obor, cangkul, dan perlengkapan lainnya. Suasana sangat tegang. Angin malam berhembus kuat, seolah alam pun tahu apa yang akan terjadi.
Rianto berjalan di depan, diampit 2 warga. Tubuhnya lemah, namun ia tidak melawan. Tatapannya seperti orang yang sudah menyerah pada nasibnya. Ketika tiba di sebuah pohon besar dengan akar mencuat keluar, Rianto menunjuk ke tanah di sampingnya. "Di sini. Aku kubur dia di sini." Warga mulai menggali. Tanahnya keras, lembab, dan dingin. Setiap cangkul yang menghantam tanah membuat suasana semakin mencekam. Tak lama, aroma aneh tercium. Beberapa warga mulai menutup hidung. Mereka semakin berhati-hati menggali. Gilang berjongkok dan melihat sesuatu muncul dari bawah tanah. Sebuah kain kusam, baju Sahroni. "Teruskan," katanya lirih. Warga menggali lebih dalam. Hingga akhirnya, jasad itu terlihat. Tubuhnya sudah membusuk, namun wajahnya masih bisa dikenali. Sahroni terlihat seolah sedang mencoba bangkit ketika ditimbun tanah. Posisi tubuhnya menunjukkan ia berusaha mendorong tanah dari dalam. Seketika, seluruh warga menutup mulut mereka. Ngeri dan sedih bercampur. "Ya Allah, Sahroni, kok ngene?" Beberapa wanita menangis. Para pria menunduk. Syok, Rianto jatuh berlutut. "Ampuni aku pembunuh. Aku pembunuh." Tiba-tiba, angin berhenti. Suasana menjadi sangat sunyi. Bahkan suara serangga pun hilang. Dari antara kerumunan warga, lampu obor berkedip. Dan di belakang mereka, berdiri sosok itu. Sahroni, lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya dipenuhi tanah, namun wajahnya kini tidak lagi penuh kebencian. Dia terlihat sedih, sangat sedih. Warga yang melihat sosok itu langsung mundur ketakutan. "Ya Allah, itu Sahroni. Aku orang ngedilusi toh. Dia benar-benar muncul." Namun, Sahroni tidak menatap warga. Dia berjalan pelan ke arah jasadnya yang terbuka. Langkahnya meninggalkan jejak tanah meski tubuhnya tampak melayang sedikit di atas tanah. Rianto menangis makin keras. "Ampuni aku, Ron. Aku mohon." Sahroni berbalik menatap Rianto. Mata hitamnya kini terlihat berbeda. Tidak ada marah seperti sebelumnya, hanya kesedihan dan rasa kecewa yang dalam. Dia mendekat ke arah Rianto, berdiri hanya 1 langkah darinya. Dengan suara yang lembut namun menusuk hati, dia berkata, "Kowe nggawe aku mati. Nanging aku ora pingin kowe mati. Kowe kudu bayar, nanging ora karo nyawamu. Kowe kudu urip dan ngaku marang kabeh wong iki. Ojo ndelike maneh." Rianto bergemetar hebat. Ia mengangguk sambil menangis. Aku siap. Aku siap." Sahroni kemudian menatap warga. Semua terdiam. Bahkan yang paling takut pun mematung. "Kubur jasadku, sing pantas. Bantu aku balik, menyang papan sing tenang." Setelah mengucapkan kata-kata terakhir itu, tubuh Sahroni memudar perlahan. Cahaya kecil seperti debu berterbangan sebelum sosok itu menghilang sepenuhnya. Tidak ada lagi suara. Tidak ada lagi angin kencang. Hanya keheningan yang terasa seperti akhir dari sebuah penantian panjang. Warga bekerja sepanjang malam menyiapkan pemakaman baru untuk Sahroni. Kali ini dengan layak, dengan doa, dengan air mata tulus. Rianto, meski diawasi, turut menggali dan menata tanah. Ia tidak berhenti meminta maaf kepada jasad Sahroni di setiap sekop tanah yang ia angkat. Gilang dan beberapa warga lain terdiam. Tidak ada lagi kemarahan, hanya kesedihan mendalam. Ketika jasad Sahroni dimakamkan kembali di tempat yang layak, suasana terasa berbeda. Tenang, damai. Tidak ada angin aneh atau suara-suara menakutkan. Seolah semuanya telah berakhir. Pagi menjelang. Langit mulai cerah. Di balai desa, Rianto duduk dengan warga, menunggu polisi datang. Ia sudah mengaku semuanya. Tidak ada lagi yang ia sembunyikan. Gilang duduk di sampingnya. "Kamu sudah lakukan yang benar, Pak," katanya pelan. Rianto menunduk. "Aku tahu.
tapi aku belum tentu diampuni. Desa Karangjati memasuki hari yang penuh ketegangan sejak Gilang mengungkapkan kebenaran kepada warga. Kabar itu menyebar dari mulut ke mulut, mengalir cepat seperti angin yang membawa bisikan gelap. Banyak warga yang tidak ingin percaya bahwa Rianto, kepala desa yang dulu mereka hormati, ternyata pelaku kematian Sahroni. Namun ketakutan di wajah Gilang dan kondisi Rianto yang seperti orang kehilangan akal membuat keraguan itu memudar. Semua tanda-tanda yang selama ini mereka rasakan mulai masuk akal. Suara-suara aneh, aura gelap di sekitar rumah Rianto, dan perubahan drastis yang terjadi pada dirinya. Kini, seluruh desa menahan napas. Rianto dibawa ke balai desa oleh beberapa warga. Ia tidak melawan. Tubuhnya gemetar, matanya kosong, bibirnya terus bergetar menggumamkan nama yang sama. Sahroni, Sahroni, aku nyerah, aku salah. Warga mengelilinginya. Beberapa menahan marah, beberapa bersedih, dan sebagian besar merasa ngeri. Mereka tidak pernah membayangkan akhir dari jabatan kepala desa mereka akan seperti ini. Gilang berdiri paling depan. Ia sudah siap untuk mengatakan semuanya, apa adanya. Meski suara hatinya masih goyah setelah melihat sosok Sahroni muncul dengan jelas. Warga desa Karangjati. Gilang mengawali dengan suara bergetar namun tegas. Aku harus jujur. Sahroni tidak meninggal karena sakit. Dia mati karena didorong, ditinggalkan, dan dikubur oleh Pak Rianto. Rianto memejamkan matanya dan menangis sejadi-jadinya. Ampuni aku menyesal. Beberapa warga langsung berseru marah. Kenapa kau lakukan itu, Pak? Sahroni orang baik. Dia tidak layak diperlakukan begitu. Kamu bukan manusia, Rianto. Namun Gilang mengangkat tangan meminta warga tenang. Masalah ini tidak berakhir hanya dengan marah. Sahroni, arwahnya belum tenang. Dia masih menunggu.